Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Terlilit pinjaman online dan kecanduan judi, seorang polisi di Papua Barat nekat membobol toko emas. Transaksi ganja di perbatasan Papua Nugini, 2 pemuda diringkus polisi. Dana perjalanan Kabupaten Mimika bermasalah. Bupati mendesak para OPD segera mengembalikan kelebihan dana ke kas negara. Ardi, seorang anggota Brimob Polda Papua Barat, tak berkutik ketika polisi menangkapnya di kawasan Amban, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada hari Minggu. Polisi langsung menggeledah seluruh barang dan menemukan emas curian. Pencurian di toko emas Sinar Logam terjadi pada Kamis pekan lalu. Dalam rekaman CCTV, pelaku bertindak sendiri. Ia terlihat mengenakan jaket hitam dan helm, masuk ke toko, lalu memecahkan kaca etalase dan menggasak 1 talang emas. Kerugian akibat pencurian ini ditaksir mencapai 330 juta rupiah. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku terpaksa mencuri karena terlilit utang pinjaman online dan tekanan ekonomi akibat judi online. Polda Papua Barat juga telah mengambil tindakan tegas dengan memecat pelaku secara tidak hormat karena dianggap melakukan pelanggaran berat dan mencoreng nama institusi. Motif daripada anggota tersebut melakukan oknum anggota tersebut melakukan pencurian, yaitu dia tersangkut utang karena judi online. Untuk barang bukti sudah diamankan berapa banyak? Semua atau? Ya, pada saat penangkapan di rumah tersangka didapatkan barang bukti masih lengkap beserta dengan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian. Jadi barang bukti belum sempat dijual? Ya, benar. Jadi belum dijual, belum sempat dijual ya. Jadi semuanya masih utuh dan saat ini sudah diamankan di Polresta. Pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Kabid Humas mengimbau polisi bekerja profesional dan tidak terlibat judol, karena jika ketahuan maka akan langsung dipecat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dua pengedar narkoba jenis ganja, salah satunya warga negara asing asal Papua Nugini, dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Kerom. Keduanya ditangkap saat hendak bertransaksi dengan barang bukti hampir 30 gram ganja kering. TA, warga negara Papua Nugini, dan KOS, warga kampung Dukwia, distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom, tak berkutik saat ditangkap polisi pada hari Senin. Keduanya diciduk saat hendak melakukan transaksi ganja di Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat. Kasat Res Narkoba Polres Kerom, AKP Guntur Antonius Napitupulu, mengatakan penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di wilayah tersebut. Untuk tersangka 2 orang. Yang pertama berinisial TA. Untuk TA merupakan warga PNG. Kemudian yang kedua tersangka berinisial KOS alias KOS. Untuk KOS merupakan warga Kerom. Untuk barang bukti yang diamankan terdiri dari 5 bungkus ganja dengan berat total 28,7 gram. Kemudian untuk peran tersangka TA berperan sebagai pemilik narkotika jenis ganja, sedangkan untuk tersangka KOS berperan sebagai untuk yang membantu transaksi. Polisi menyita barang bukti berupa 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja, 3 bungkus plastik kecil ganja, serta 1 sepeda motor yang digunakan para pelaku.
Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Kerom untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Manokwari mencatat kasus penganiayaan masih mendominasi laporan yang masuk. Hampir 50% kasus tersebut terindikasi dipicu oleh konsumsi minuman keras, termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kanit PPA Polresta Manokwari Ibda Tiara Paulin Sitorus mengatakan kasus penganiayaan dan KDRT saat ini tinggi dan menjadi prioritas penanganan. Sebagian kasus diselesaikan melalui jalur restoratif justice, namun sekitar 10 kasus yang terjadi sejak Juni hingga Juli 2025 masih berlanjut ke proses hukum. Sebagian besar penyebab kasus penganiayaan yang ditangani polisi pemicunya adalah karena pelaku mabuk. Penganiayaan memang cukup banyak yang masuk, tapi dari beberapa kasus tersebut itu lebih dari 50% pasti terlapornya dipengaruhi oleh miras, seperti itu. Pengaruh minuman alkohol. Kalau untuk kasus lain selain penganiayaan, mungkin kasus pemerkosaan. Kalau untuk kasus pemerkosaan atau asusila seperti itu ada, tapi mungkin tidak sesignifikan kasus penganiayaan ini atau KDRT seperti itu. Jumlah banyaknya. Iya, berarti berapa bulan ini penganiayaan? Iya, penganiayaan atau KDRT seperti itu yang paling umum sering terjadi dan sering dilaporkan ke unit PPA. Kanit PPA mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi miras, mengingat dampaknya yang besar terhadap tindak kekerasan di lingkungan sosial. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Badan Pemeriksa Keuangan Anggaran Daerah Mimika menemukan kelebihan penggunaan anggaran pada 12 organisasi perangkat daerah. BPKAD Mimika mengungkap adanya kelebihan penggunaan anggaran APBD pada tahun 2024. Menanggapi temuan tersebut, Bupati Mimika Johannes Retop menegaskan bahwa hal ini bukan merupakan temuan bersifat pidana, melainkan administratif dan harus segera ditindaklanjuti. Sebagai bentuk penegakan tata kelola anggaran, Bupati memberikan waktu 60 hari kepada 12 OPD tersebut untuk segera mengembalikan kelebihan dana ke kas daerah. Temuan BPK harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah kepada OPD bersangkutan. Dalam waktu 60 hari harus ditindaklanjuti. Sesudah ditindaklanjuti, dia lapor kembali melalui inspektorat. Inspektorat lapor kembali, ini sudah Pak, ini sudah Pak, ini sudah Pak. Begitu. Jadi sekali lagi itu bukan fiktif ya. Tetapi SPPD-nya adalah yang kelebihan hari. 11 OPD tidak besar juga secara temuan itu. Dan itu hanya karena itu persoalan. Tapi kok diributin bahwa itu fiktif-fiktif. Tidak ada perjalanan fiktif. Saya lagi disiplinkan orang-orang supaya tidak boleh jalan sembarang-sembarang. Lihat di manifestnya ada. Kita punya nama penumpang. Apakah itu fiktif? Kan tidak kan. Secara administrasi pemerintahan, dia harus sisa ini kok kan hanya jalan 3 hari. SPPD 7 hari. Harus 4 hari dikembalikan. Itu yang terjadi sebenarnya. Bupati mengancam jika OPD tidak segera menindaklanjuti temuan BPKAD, maka temuan tersebut bisa dibawa ke ranah hukum. Temuan BPKAD diantaranya kelebihan bayar dana perjalanan dinas keluar daerah. Hingga saat ini, proses pengembalian dana oleh 12 OPD yang menjadi temuan BPKAD masih terus berjalan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.